Pertunjukan Sape. Penulis Dwi Rahmawati. Ilustrator Ahmad Sabadunya. Erik suka menggambar sambil mendengarkan musik. Ide-idenya bermunculan saat mendengarkannya. Erik sering melihat ayah bermain gitar. Erik ingin seperti ayah bisa memainkan alat musik. Erik belajar memainkan gitar bersama ayah. Dengar suara itu ya? Musiknya terdengar syahdu? Tanya Erik penasaran. Ayo, tebak suara apa itu? Ayah balik bertanya. Sekilas seperti suara gitar, tetapi Erik menjawab dengan ragu. kita harus menemukannya. Ayo ya. Ajak Erik sambil mengayuh roda kursinya menuju teras. Apa yang sedang dimainkan paman itu? Bisik Erik saat melihat orang baru di sebelah rumahnya. Itu Paman Santuk, tetangga baru kita. Pemain sape dari Kabupaten Mahakamulu, Kalimantan Timur. Jawab ayah. Erik memperhatikan alat musik yang dimainkan paman. Sekilas bentuknya mirip seperti gitar kayu. Tebak Erik. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak yang dimainkan dengan cara dipetik. Kata ayah. Serupa dengan gitar, tetapi tidak sama ya. Sambung Erik dijawab dengan anggukan ayah. Aku ingin melihat sape dari dekat. Ayo kita ke rumah paman. Ajak Erik. Tetapi jangan lama-lama ya. Jawab ayah. Erik mengangguk senang. Mereka bergegas berkunjung ke rumah Paman Santuk. Erik senang akhirnya bisa memeluk sape. Bagaimana cara memainkannya, paman? Begini caranya. Paman Santuk memetik dawai sape. Erik memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jemari paman bergerak luwes hingga terdengar alunan sape kabun yang syahdu. Alunannya selaras dengan alam, membuat orang yang mendengarnya merasakan kedamaian. Musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi tarian dan acara adat suku Dayak. Kata paman. Bolehkah aku belajar memainkannya, paman? Pinta Erik. Tentu saja, paman akan mengajarimu setiap sore. Jawab paman. Sore yang mendung saat Erik bersiap ke rumah paman. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Jalanan tergenang air bercampur tanah. Erik menunggu dengan sabar. Mungkin sebentar lagi reda, kata Erik menghibur diri. Tetapi hingga petang hujan tidak kunjung berhenti. Erik melipat mantelnya. Mungkin besok aku bisa berlatih. Keesokan harinya, hujan telah reda. Tanah dan jalanan masih basah. Dengan hati-hati, Erik mengayuh kursi rodanya menuju rumah paman. Roda menabrak genangan air di jalan. Kotor sedikit tidak apa-apa. Hibur Erik. Roda kursi Erik menabrak bongkahan kerikil. Aku harus kuat. Kata Erik bersemangat. Hari sudah petang. Saatnya pulang. Semoga besok cuacanya cerah, supaya aku bisa belajar bersama paman lagi. Kata Erik sebelum berpamitan. Paman terharu melihat kegigihan Erik. Bawalah pulang sape ini agar kau bisa berlatih setiap saat di rumah. Kata paman meminjamkan sape miliknya. Terima kasih, paman. Aku akan giat berlatih. Erik berseru senang. Pagi,
Erik berlatih memetik sape di rumahnya dengan tekun. Siang, malam, Erik mengajak ayah bermain musik bersama. Seru ya, suaranya hampir mirip. Kata Erik senang. Ayah mengangguk. Perpaduan gitar dan sape menghasilkan musik yang unik. Suatu petang, Paman Santuk berkunjung ke rumah Erik. Ayah menyambut kedatangannya terlihat serius. Sebaiknya kita tanyakan langsung pada Erik. Terdengar suara ayah. Ada apa ya? Tanya Erik penasaran. Setelah mendengar penjelasan Paman Santuk, Erik terlihat senang. Aku akan menampilkan permainan sape terbaik. Kata Erik, membuat ayah dan Paman Santuk tersenyum senang. Rupanya, Paman Santuk diundang untuk tampil di festival seni budaya. Paman mengajak Erik bermain sape saat pembukaan acara. Inilah saatnya kita memperkenalkan sape kepada masyarakat kota. Kata Paman. Erik ragu saat Paman menunjukkan baju adat yang akan mereka kenakan nanti. Bolehkah aku tampil dengan celana lebih panjang, Paman? Tanya Erik khawatir. Paman terdiam. Kalau begitu, Paman juga akan memakai celana selutut. Jawabnya. Paman mengajak Erik gladi bersih. Saat melihat tangga menuju panggung, Erik khawatir lagi. Bagaimana cara menaikinya? Oh, kursi rodaku. Kata Erik cemas. Mari kami bantu. Kami akan mengangkatmu ke panggung. Seorang panitia menawarkan bantuan pada Erik. Bagaimana kalau dibuatkan papan? Agar aku bisa mengayuh kursiku naik. Usul Erik. Ide bagus. Kami akan menyiapkannya untukmu. Jawab panitia. Hari yang melelahkan. Namun Erik tetap semangat. Erik senang karena semua orang mendukungnya. Erik yakin dia pasti bisa. Saat latihan terakhir, Paman kembali mengingatkan jadwal pertunjukan sape. Sampai jumpa besok, Erik. Kata Paman. Siap, Paman. Jawab Erik percaya diri. Saat yang mendebarkan pun tiba. Erik bersiap naik pentas. Panitia menyiapkan jalur khusus menuju panggung sehingga mudah dilalui kursi roda. Aku pasti bisa. Kata Erik menyemangati dirinya. Erik berada di tengah pentas. Riuh penonton mendadak senyap. Semua mata tertuju padanya. Erik mulai memainkan bait Sape Kabun, lagu yang juga biasa dimainkan orang tua untuk mengenang masa kecil mereka dulu. Erik tersenyum lega saat Paman menyusulnya. Akhirnya Paman datang. Kata Erik senang. Permainan sape yang memukau. Ayo, kita lanjutkan. Bisik Paman bersemangat. Dentingan merdu dawai sape terdengar bersahutan. Erik memetik sape dengan penuh penghayatan. Rasa gugup dan takut mendadak sirna, membuat penampilannya kian sempurna. Riuh tepuk tangan penonton terdengar bagaikan alunan musik terindah bagi Erik. Terima kasih. Kata Erik sambil membungkukkan badan. Erik merasa terharu dan juga bangga dengan dirinya. Penonton terus membicarakan penampilan Erik. Erik berhasil menghibur sekaligus menaklukkan rasa takutnya.